Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh-solehah, santri-santri kelas tahfidz sore akiki saya ya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita secara daring ini. Dan insya Allah pekan depan kita akan masuk sebagaimana biasanya ya. Persiapkan dirinya dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Allah SWT untuk anak-anaknya dan juga ayah bunda di rumahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka dengan membaca doa bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita bacakan dulu An-Nazi'at bersama-sama 1-25. Insyaallah mudah-mudahan kalau Allah berikan kelancaran bulan Agustus kalau anak-anak sudah selesai kita ujian ya. Mudah-mudahan dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Berarti ini 25 ayat. Tugasnya untuk hari ini anak-anak coba rekam surat An-Nazi'at ini 1-25 ya. Bagi yang belum lancar ya selancarnya aja, nanti berapa ayat cantumkan Pak Ustadz, aku baru berapa ayat misalnya gitu ya. Kirimkan di grup ya. Seperti itu. Tugas pertama itu. Yang keduanya kita akan cerita dulu. Lanjutkan cerita
kisah mengenai Nabi Muhammad. Kemarin baru sampai Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi. Pada usia berapa tahun anak-anak? 40 tahun. Pada usia 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi ya. Ini Nabi Muhammad sampai merinding kan, gemeteran karena apa istilahnya kaget gitu ya, kaget bertemu dengan sosok makhluk tapi nggak ada, nggak kelihatan, tiba-tiba mendekap dengan erat, nggak bisa lepas kemana-mana dan disuruh untuk membacakan 5 ayat, 5 kalimat yang terdengarnya seperti syair, dan inilah Al-Quran gitu ketika itu ya. Lalu pulang ke Bunda Khadijah, lalu Bunda Khadijah menyelimutinya dan menenangkan bahwasanya tenang, Nabi Muhammad itu mana mungkin ada yang ingin berbuat macam-macam atau ingin menyakiti atau melukai itu Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad itu dari dulu sudah dikenal sebagai orang baik, tidak pernah macam-macam. Dan juga Nabi Muhammad ini sejak sebelum menjadi nabi, dari dulu, dari usia remaja sudah diberikan gelar orang sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya, alias orang yang amanah, jujur. Nah, ini seorang Nabi Muhammad. Setelah itu kurang lebih Nabi Muhammad kebingungan kenapa ya tiba-tiba diangkat menjadi nabi dan rasul. Lalu diturunkanlah dalil yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 10. Nah, di sini disuruh Nabi Muhammad untuk berdakwah. Dakwahnya pertama, tugasnya Nabi Muhammad yang pertama adalah mengajak orang-orang supaya beriman sama Allah. Kira-kira orang-orang Arab sudah tahu Allah itu siapa? Sudah sebenarnya. Cuma mereka tidak beriman sama Allah. Jadi mereka itu kalau ditanya orang Arab ketika belum datang Islamnya Nabi Muhammad ya, siapa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini? Allah. Tapi mereka beribadahnya bukan sama Allah, tapi sama berhala-berhala, yang dimana bikin patung sendiri terus disembah sendiri, bahkan sampai mengadu nasib dengan anak panah. Maksudnya kayak lotre gitulah. Nah, itu orang-orang jahiliyah ketika itu ya. Nah, akhirnya Nabi Muhammad tugas pertama adalah mengajak orang-orang terdekat. Jadi tahapan Nabi Muhammad berdakwah itu mengajak orang-orang supaya masuk Islam. Tapi orang-orangnya orang-orang terdekat dari kerabat-kerabatnya Nabi Muhammad dulu. Dan orang yang pertama masuk Islam adalah Khadijah, yaitu istrinya. Makanya kenapa Nabi Muhammad sangat cinta sama istrinya ini, Khadijah ini, sebab Khadijah ini dari dulu sangat patuh terhadap Nabi Muhammad, sangat percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad seperti ini. Bahkan ketika itu Khadijah punya paman namanya Warokoh bin Nufail, kalau nggak salah namanya ya. Ditanyakan, benar ini teh Nabi suamiku ada seorang nabi, ternyata pas dilihat ada tanda kenabian di punggungnya. Oh iya benar, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Isa, bahwasanya nabi setelah Nabi Isa itu adalah seorang nabi yang bernama Ahmad, yaitu Muhammad ya, dan memiliki tanda kenabian, yaitu Nabi Muhammad situ. Ini nabi akhirnya Khadijah itu percaya dan masuk Islam. Jadi dari keluarganya adalah Khadijah. Selanjutnya Nabi Muhammad mulai berdakwah terhadap sahabatnya. Sahabat Nabi Muhammad dari dulu itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar pun adalah orang yang pertama masuk Islam ketika itu. Jadi orang-orang yang masuk Islam itu dari keluarganya, dari usianya ada yang tua, yaitu kalangan tua itu Abu Bakar, sebab hampir seusia dengan Nabi Muhammad, di atas sedikit lah, 40-an lebih itu ya ketika itu. Lalu ada dari golongan anak-anak muda dan juga ada dari golongan hamba sahaya gitu. Dari golongan hamba sahaya siapa yang masuk Islam? Bilal bin Rabah, yang azannya bagus.
yang orang Afrika, Ethiopia, ya, Habasya. Dan ini diselamatkan, dibebaskan oleh Abu Bakar dan masuk Islam. Inilah Bilal bin Rabah. Dan selanjutnya ada dari anak-anak usia dari kalangan anak muda. Siapa? Yaitu Ali bin Abi Thalib. Ini anaknya pamannya, kan pamannya Abu Thalib ya, anaknya Ali itu. Dan Ali ini masuk Islam. Akan tetapi qadarullah, takdir Allah, pamannya yang menemani Nabi Muhammad, yang mengasuh Nabi Muhammad, ini tidak mau masuk Islam. Sebab kokoh dengan ajaran nenek moyangnya. Gitu. Nabi Muhammad pastinya bersedih gitu ketika Abu Thalib tidak masuk Islam sampai dengan menutup usianya sampai dengan meninggal, seperti itu. Itulah. Jadi setelah perjalanan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama, surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5, yang kemarin kita baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang keduanya, Al-Mudaththir, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan lain-lainnya sampai dengan 10. Kenapa Al-Quran turunnya nggak berurutan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai dengan Anas? Ketika itu memang Al-Quran diturunkan supaya memberikan pelajaran. Jadi kejadian apa biasanya Al-Quran turun berbarengan dengan kejadian itu. Seperti itu. Itu anak-anak ya. Jadi Nabi Muhammad mendapatkan tugas pertama adalah mengajak orang-orang masuk Islam, beriman kepada Allah, dan meninggalkan berhala-berhala. Ya, itu untuk kisah Nabi Muhammad. Nggak terlalu panjang dulu, segitu dulu saja. Dan untuk tugasnya adalah silakan anak-anak pertama mengirimkan hafalan An-Nazi'at, kalau bisa 1 sampai dengan 25. Yang keduanya adalah menambah hafalan anak-anak minimal 2 ayat. Kalau panjang berarti 1 ayat aja, nggak apa-apa, seperti itu. Tolong kirimkan di grup ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.